Inilah tragedi keluarga Tsar Nicholas II. Dan ini adalah malam paling kejam dalam sejarah Rusia. Suasana dingin dan mencekam malam itu, dini hari 17 Juli 1918. Tsar Nicholas II, Raja Rusia yang baru saja tersingkir dari tahta oleh kelompok revolusioner komunis Bolshevik, duduk di ruangan bawah tanah higi sempit bersama pembantu dan sahabat setia, dalam keheningan, menunggu datangnya kepastian atas nasib mereka. Di antara mereka ada 5 putra-putri Tsar, putri-putri tercantik Rusia, bersama adik laki-laki yang sakit-sakitan. Dan dalam beberapa menit ke depan, mereka semua akan mengalami tragedi yang mengerikan, bukan karena dosa mereka, tetapi karena mereka dilahirkan sebagai Romanov. Tsar Nicholas II bukan monster berdarah dingin seperti yang sering digambarkan propaganda. Ia adalah seorang ayah keluarga, lemah dalam politik, keras kepala dalam keyakinan, dan terlambat memahami zaman. Tahun 1917, Nicholas II dipaksa turun tahta. Keluarga kerajaan yang selama 300 tahun memerintah Rusia berubah status hanya dalam 1 hari, dari penguasa menjadi tahanan. Namun tragedi sebenarnya belum dimulai. Mereka dipindahkan dari istana ke rumah pengasingan, tanpa kemewahan, tanpa penjagaan hormat. Yang tersisa hanyalah keluarga kecil, Tsar Nicholas II, Permaisuri Alexandra, Olga 22 tahun, dewasa, tenang dan keibuan. Tatiana 21 tahun, anggun, tegas, dan elegan. Maria 19 tahun, hangat, lembut, penuh empati. Anastasia 17 tahun, ceria, nakal, penuh humor. Alexei 13 tahun, pengidap hemofilia. Penyakit yang membuat sang ibu hidup dalam kecemasan terus-menerus, sebab sang pewaris tahta itu bisa mati hanya karena luka kecil. Putra-putri Romanov itu bukan simbol kemewahan. Mereka menjahit pakaian sendiri, membersihkan kamar, merawat adik mereka yang sakit. Mereka masih anak-anak, dan mereka masih berharap bisa hidup. Sesaat setelah digulingkan, keluarga Romanov dipindahkan ke rumah Ipatiev, Ekaterinburg. Sementara di luar, perang saudara Rusia berkecamuk. Pasukan anti-Bolshevik semakin dekat. Bagi rezim Bolshevik, keluarga Romanov adalah beban hidup, simbol yang berbahaya. Keputusan pun dibuat secara rahasia, tanpa pengadilan, tanpa pengumuman. Seluruh keluarga harus dihapus. Tanggal 16 Juli 1918, tengah malam, keluarga Romanov dibangunkan. Mereka diperintahkan turun ke ruang bawah tanah. Alasannya, demi keamanan. Nicholas menggendong Alexei yang lemah. Para putri mengenakan gaun sederhana, tanpa tahu itu adalah pakaian terakhir mereka. Di ruang sempit itu, mereka disusun berdiri. Komandan regu eksekusi membaca keputusan singkat. Nicholas hanya sempat berkata, "Apa?" Lalu, tembakan pertama dilepaskan. Ruang itu sontak berubah menjadi neraka. Peluru memantul. Jeritan memenuhi ruangan. Asap mesiu membuat panik para algojo. Mengapa? Karena para putri menjahit berlian dan permata ke dalam pakaian mereka. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk berjaga jika harus melarikan diri. Namun permata itu justru membuat mereka lebih lama menderita. Mereka tidak langsung mati. Mereka ditikam, dipukul, ditembak ulang dari jarak dekat. Alexei, anak lelaki 13 tahun itu, masih hidup beberapa menit. Menatap kosong, tak melawan. Sampai akhirnya, sunyi. Yang paling menyedihkan dari tragedi Romanov, bukan runtuhnya sebuah dinasti, tetapi 5 anak perempuan jelita dan seorang anak laki-laki rapuh yang tak pernah memilih lahir sebagai bangsawan. Olga, yang ingin menjadi perawat. Tatiana, yang bermimpi hidup sederhana. Maria, yang penuh cinta pada manusia. Anastasia, yang ingin tertawa lebih lama. Dan Alexei,
yang hanya ingin hidup tanpa rasa sakit. Tak satu pun dari mereka mengangkat senjata. Tak satu pun berpolitik. Tak satu pun berkhianat. Mereka dibunuh karena nama belakang mereka. Dan di ruang bawah tanah itu, bukan hanya keluarga Romanov yang mati. Kemanusiaan ikut terkubur bersama mereka.